Kalau yang sedikit aja nggak bisa, apalagi yang besar. Yang sedikit kita lakukan, sunnah-sunnah yang ringan-ringan kita lakukan, perbuatan baik kepada orang lain yang ringan-ringan kita lakukan dulu. Nanti meningkat sampai menjadi yang besar. Contoh misalkan orang semua pasti pengen bisa istiqomah baca Al-Quran. Semua umat Nabi Muhammad, semua orang Islam, walaupun yang sekarang belum sholat pun pasti di hati kecilnya ada keinginan pengen sholat. Pasti di hati kecilnya ada keinginan pengen istiqomah bisa baca Al-Quran. Pasti. Itulah hebatnya umat Islam. Jadi serusak apapun pasti di hati kecilnya ada kegiatan untuk melakukan kebaikan. Makanya kita jangan remehkan orang yang sekarang masih rusak, karena hati mereka itu pasti menyimpan kebaikan. Sebab gak ada orang yang rusak sempurna, gak ada orang yang baik sempurna, kecuali para nabi dan para rasul. Gak ada orang baik sempurna, gak ada orang rusak sempurna. Orang baik pasti ada kekurangannya, kecuali nabi dan rasul. Orang rusak pasti ada kebaikannya. Kita contoh pengen bisa istiqomah baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Baca surat-surat pendek atau baca ayat-ayat pendek. Setiap habis sholat 1 ayat tutup, 2 ayat tutup, 3 ayat tutup. Nanti kita bisa baca Quran secara istiqomah. Dan gak terasa kapan waktunya, tahu-tahu kita bisa menghatamkan Al-Quran. Pengen istiqomah baca sholawat, jangan langsung 1000. Jangan langsung 1000, berat. Berapa? 1. Sholat selesai, baca sholawat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enteng apa enggak? Enteng. Wah, masa sih? 1 lah, daripada enggak sholawat sama sekali. Kalau setiap sholat kita baca sholawat 1 kali, berarti dalam sehari kita baca sholawat 5 kali. Sebulan kita sudah 150 kali sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun 1800 kali kita sholawat. Jadi banyak apa enggak? Banyak. Nah, nanti kalau 3-4 bulan istiqomah 1 ditambah 2, sholawatnya jadi 2 kali. 2 kali istiqomah ditambah 1 lagi, jadi setiap selesai sholat sholawat 3 kali. Sehari semalam 15 sholawat. Sebulan 450 sholawat. Seperti itu istiqomah. Jadi sedikit. Nanti lama-lama meningkat. Nah, ini yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hubungannya dengan sesama manusia pun demikian. Gak bisa sedekah 2000, dia sedekah 500 perak. Gak bisa 500 perak, dia dengan kue atau makanan yang ada di rumah kita. Gak ada makanan sama sekali, dia dengan perbuatan baik kita berbuat baik, nolong orang, bantu orang. Gak bisa sama sekali. Yang penting kita gak berbuat jahat sama orang lain, selesai. Itu juga termasuk perbuatan baik. Yang paling rugi, yang paling bahaya, berbuat baik enggak malah merugi. Nah, ini orang yang paling hidupnya rugi dunia akhirat. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Iftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para asatid, para tokoh masyarakat, jajaran 3M Masjid Asy-Syuhada, wabil khusus Bapak Dani, dan juga jajaran pengurus Mushola Baitur Rahim, rekan-rekan Irmas Asy-Syuhada, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri
yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali dalam kegiatan yang baik. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa istiqomah dan bisa membawa manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Kasyful Ghummah masih melanjutkan bab tentang Sa'atu Abwabil Ma'ruf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi darain amin. Sa'atu Abwabil Ma'ruf, luasnya pintu-pintu kebaikan. Jadi sekali lagi, pintu kebaikan itu sangat luas, dan kebaikan itu bisa didapatkan oleh siapapun, baik itu orang yang alim, yang pandai ataupun yang tidak pandai, baik itu orang kaya maupun yang belum kaya, baik itu ahli ibadah maupun ahli maksiat. Nah, kok bisa ahli maksiat mendapatkan kebaikan? Itulah dari besarnya, dari luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira orang yang sekarangnya masih suka maksiat dia akan selama-lamanya rugi. Tidak. Baik, banyak orang yang sekarang masih maksiat tiba-tiba berubah menjadi orang baik. Bahkan ada orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan, di hari-hari terakhirnya dia akan meninggal. Allah beri dia kemuliaan berupa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena memang Allah bentangkan luas kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan ada seorang wanita, profesinya sebagai pelacur. Dia sering dianggap rendah oleh orang-orang di sekitarnya, sering dipandang sebelah mata karena ahli maksiat. Nah, suatu malam si wanita tadi selesai dari tugasnya, akan kembali ke rumahnya. Di tengah jalan dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Akhirnya dicarikan minum. Karena dia tidak menemukan tempat, akhirnya minumnya air yang akan diminumkan ke anjing itu tadi ditempati di sepatunya. Dan sepatunya perempuan biasanya cekung. Ditempati di sepatunya, kemudian air tadi didekatkan ke anjingnya, diminumkan sampai anjing tadi sembuh dari hausnya, sudah tidak kehausan lagi. Setelah itu meninggal. Nah, anjing itu kan rahmat Allah, anjing itu kan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat ada orang yang memberikan pertolongan, yang memberikan kasih sayang kepada makhluknya. Di saat itu juga Allah menurunkan kasih sayangnya ke si wanita pelacur itu tadi, sehingga ketika dia meninggal dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jangan salah paham. Kita harus ambilnya dari sisi positifnya. Jangan malah mengentengkan. Oh, enteng ya kalau gitu. Yang penting ada kucing kasih minum, ada anjing kasih minum, gak usah sedekah, gak usah pikiran, gak usah sholat, nanti mati juga dapat ampunan Allah. Jangan. Justru kita ambilnya dari sisi positifnya. Apa itu sisi positifnya? Ternyata semua kebaikan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu kebaikan yang dilakukan kepada selain manusia, walaupun itu kebaikan yang kelihatannya kecil nilainya, tapi bisa menjadi besar di sisi Allah. Oleh karena itu, jangan kita lewatkan kebaikan walaupun itu sedikit. Jangan kita lewatkan kebaikan walaupun itu kelihatannya sedikit. Justru yang sedikit itu kalau kita kumpul-kumpulkan lama-lama menjadi oke. Kadang kan ada orang, wah itu sih sedikit, nanti aja kita ambilnya yang gedenya.
Saya ambilnya yang besarnya. Salah. Kalau yang sedikit aja nggak bisa, apalagi yang besar. Yang sedikit kita lakukan. Sunnah-sunnah yang ringan-ringan kita lakukan. Perbuatan baik kepada orang lain yang ringan-ringan kita lakukan dulu. Nanti meningkat sampai menjadi yang besar. Contoh misalkan orang semua pasti pengen bisa istiqomah baca Al-Quran. Semua umat Nabi Muhammad, semua orang Islam, walaupun yang sekarang belum sholat pun, pasti di hati kecilnya ada keinginan pengen sholat. Pasti di hati kecilnya ada keinginan pengen istiqomah bisa baca Al-Quran. Pasti itu. Itulah hebatnya umat Islam. Jadi serusak apapun pasti di hati kecilnya ada kegiatan untuk melakukan kebaikan. Makanya kita jangan remehkan orang yang sekarang masih rusak, karena hati mereka itu pasti menyimpan kebaikan. Sebab gak ada orang yang rusak sempurna, gak ada orang yang baik sempurna, kecuali para nabi dan para rasul. Gak ada orang baik sempurna, gak ada orang rusak sempurna. Orang baik pasti ada kekurangannya, kecuali nabi dan rasul. Orang rusak pasti ada kebaikannya. Kita contoh pengen bisa istiqomah baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Baca surat-surat pendek dulu, atau baca ayat-ayat pendek. Setelah habis sholat 1 ayat tutup, 2 ayat tutup, 3 ayat tutup. Nanti kita bisa baca Quran secara istiqomah. Dan tidak terasa kapan waktunya, tahu-tahu kita bisa menghatamkan Al-Quran. Pengen istiqomah baca sholawat, jangan langsung 1000. Jangan langsung 1000, berat. Berapa? 1. Sholat selesai, baca sholawat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enteng apa dah? Enteng. Wah masa sih? 1 lah daripada ada sholawat sama sekali. Kalau setiap sholat kita baca sholawat 1 kali, berarti dalam sehari kita baca sholawat 5 kali. Sebulan kita sudah 150 kali sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun 1800 kali kita sholawat. Jadi banyak apa enggak? Banyak. Nah nanti kalau 3-4 bulan istiqomah 1 ditambah 2, sholawatnya jadi 2 kali. 2 kali istiqomah ditambah 1 lagi, jadi setiap selesai sholat sholawat 3 kali. Sehari semalam 15 sholawat. Sebulan 450 sholawat. Seperti itu istiqomah. Jadi sedikit. Nanti lama-lama meningkat. Nah ini yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hubungannya dengan sesama manusia pun demikian. Gak bisa sedekah 2000, dia sedekah 500 perak. Gak bisa 500 perak, dia dengan kue atau makanan yang ada di rumah kita. Gak ada makanan sama sekali, ya dengan perbuatan baik kita berbuat baik, nolong orang, bantu orang. Gak bisa sama sekali. Yang penting kita gak berbuat jahat sama orang lain, selesai. Itu juga termasuk perbuatan baik. Yang paling rugi, yang paling bahaya berbuat baik, enggak malah merugi. Nah, ini orang yang paling hidupnya rugi dunia akhirat. Nauzubillah min dzalik. Diceritakan ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulan bi husni syajaratin ala dhahri tariqin. Faqala wallahi la anhayanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannata. Diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pernah ada seseorang lewat, dia melihat ada batang pohon yang tumbang, akhirnya jatuh melintang di tengah jalan. Dia mengatakan, demi Allah akan saya singkirkan pohon ini, batang pohon ini, agar tidak mengganggu orang Islam yang lewat sini. Akhirnya disingkirkan. Ternyata ketika meninggal, dia masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena nyingkirkan batang
pohon yang melintang di tengah jalan. Nah ini kalau kita lewat ada sesuatu yang mengganggu, kita singkirkan, itu ada pahalanya. Ada pahala. Dan maaf, kita yang punya rumah dan rumah kita mepet di tempat yang biasa dilalui oleh orang, jangan kita paskan tanah kita sampai mengganggu jalannya orang. Kadang kan ada orang seperti itu. Oh ini kan tanah saya, mau orang lain sempit mau apa, yang penting ini tanah saya. Akhirnya yang lewat jadi sempit. Bisa jadi urusannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Menyempitkan orang yang sedang jalan. Alangkah baiknya kalau kita punya tanah nempel di tempat yang biasa dilalui oleh orang, kita sisakan tanah kita. Itu jadi sedekah jariah. Jariah kita. Setiap orang lewat merasa lega, kita dapat pahala. Dan setiap orang lewat yang merasa lega, di situ juga urusan kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jangan nempel, itu tanah saya. Ini bukan tanah kita, ini buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang ini tanah kita? Kalau kita mati jadi milik siapa? Jadi punya anak kita. Anak kita mati, ya jadi nggak tahu nanti jadi punya siapa. Karena ini cuma sifatnya titipan. Ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini jangan kaku, yang fleksibel, yang luas, yang enakan gitu. Nanti urusannya dibikin enak semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ini tanah saya, mau orang sempit mau apa nggak boleh. Pokoknya ini tanah saya. Jangan seperti itu. Sisakan buat orang yang lain. Atau misalkan punya tanah dititipi mobil, kurang ajar titip tanah saya, mikir ini tanah saya. Kebenaran orangnya ini mau parkir nggak ada tempat parkir lagi, dititipin nggak boleh. Hati-hati, itu sedekah. Kapan waktunya kita akan dibegitukan juga oleh orang lain kalau kita jahat seperti itu. Giliran parkir diusir, nanti kapan waktunya kita parkir juga bakal diusir. Hati-hati, sebab hukum karma itu memang benar-benar berlaku. Dan itu Rasul yang menjelaskan. Nabi SAW menjelaskan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Kalau peribahasanya apa? Siapa yang menuai apa? Siapa yang menanam siap memanen. Yang baik sama orang itu harus yang baik. Jangan mengikuti ego kita, jangan mengikuti emosi kita. Rugi kita kalau seperti itu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha an min dhahri tariq kanat tu'dhinas. Nah ini riwayat lain, Nabi menjelaskan, kata Nabi, aku pernah melihat ada orang yang sedang bersenang-senang di sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga. Amin. Kata Nabi, aku pernah melihat ada seseorang yang sedang berbahagia, sedang bersenang-senang di surga, sebab ada dia memiliki pohon, sama dia pohon tersebut ditebang karena pohonnya tepat berada di tepi jalan. Kenapa ditebang? Sebab pohon tadi mengganggu orang yang lewat. Jadi ada orang punya pohon, pohonnya di tepi jalan, tanahnya kebenaran nempel jalan. Akhirnya pohonnya jorok ke jalan. Nah pohon kayu atau dahan yang jorok itu tadi ganggu orang yang lewat. Dia ada enak sendiri, wah pohon saya ini ganggu, ditebang sama dia, habis pohonnya. Ternyata itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Nah, ada satu kaidah dalam usul dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat.
mencegah kerusakan atau kerugian itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Contoh, ada jalan kanan kirinya tembok dinding memanjang. Akhirnya ada satu orang nancepin paku di situ. Tujuannya apa? Barangkali ada orang yang butuh paku untuk menggantungkan barang. Manfaat apa enggak? Manfaat. Tapi kalau ada orang lewat nggak tahu di situ ada paku tadi bisa membahayakan. Yang nancepin niatnya karena manfaat. Ternyata ada orang lain yang mencabut paku itu tadi. Tujuannya apa dicabut? Biar tidak membahas. Mana yang lebih utama? Yang mencabut lebih utama. Nah, begitulah dengan kehidupan kita. Contoh, kita punya pagar tembok, itu manfaat buat rumah kita. Biar nggak ada orang yang sembarangan masuk, biar nggak ada mungkin ayam yang masuk rumah. Tapi kalau itu mengganggu orang lain, lebih baik dihilangkan atau dimundur. Itu lebih utama, itu lebih baik, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Tapi maaf, kalau kita ketemu orang seperti itu jangan diperpanjang, jangan jadi ribut. Misal kita punya atau kita masuk gang, kebetulan gangnya itu sempit luar biasa. Kita datengin orangnya, diomelin, Pak, mundurin diri temboknya. Bapak ini ganggu orang jalan. Akhirnya malah jadi panjang urusannya. Kalau kita bisa ngingetin, kalau kita bisa kasih masukan sekiranya dia tidak tersinggung, silahkan. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, dengan cara yang tidak bikin keributan. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ini yang pertama. Kata Nabi, senyummu untuk wajah saudaramu itu adalah sedekah. Maksudnya kita ketemu orang, kenal gak kenal, tampakkan kebahagiaan. Ada orang liatin kita terus, jangan malah didatangi ditanya apa yang dilihat. Apa? Gak terima lah, kan ada. Ada orang liatin kita, senyumin gitu. Karena mungkin orang itu melihatnya karena penasaran. Saya itu pernah ngalami kejadian seperti itu. Waktu itu pengajian di daerah Moga, Pemalang. Dari mulai saya naik mimbar pengajian umum itu sampai turun saya digelototin sama satu orang. Dilihat terus gak ketik orang, sampai duduk, sampai saya makan, dilihatin terus sama orangnya. Orangnya agak tua. Dalam hati saya gak enak. Ini apa saya punya salah? Apa tadi saya ngelangkain dia tersinggung? Apa omongan saya ada yang bikin dia marah? Kok ini orang liatin saya terus? Ini gimana cara nanyanya ini? Akhirnya saya senyumin. Yang lihat saya senyumin, dia palingin wajah. Yang tadi saya senyumin, dia palingin wajah. Selesai pengajian, saya mau naik mobil, orang tadi mendekat. Dia tanya, ya Habib, wahai Habib, antum ini abahnya namanya siapa? Bapak saya namanya Hasan. Hasan, abahnya lagi namanya siapa? Kan tambah aneh ini orang. Udah dari melototin, tanya nama orang tua saya, tanya nama kakek saya. Saya jawab, kakek saya namanya Hasan. Abah itu udah meninggal. Benar udah meninggal. Tiba-tiba langsung dipeluk saya. Setelah dipeluk orang tadi ngomong, saya ini temennya abahnya antum waktu di Saudi, kerja bareng 9 tahun. Nah coba tadi saya ngajak ribut. Apa ini lihat? Kayaknya nyambung apa enggak? Nyambung. Jadi panjang urusannya. Oh Masya Allah nyambung. Jadi minta telepon, sering ngobrol, tapi sekarang sering undang akhirnya. Jadi teman nyambung silaturahmi. Kadang orang liatin kita itu bukan karena dia marah, bukan karena dia ngajak ribut, bukan karena dia nantang, mungkin karena penasaran, mungkin dia kenal, mungkin dia pernah lihat dan lain sebagainya. Jadi senyumin, jangan ditantang gitu. Senyumin gitu. Orang gak enak senyumin, itu sedekah.
Kadang keluar dari rumah itu udah cemberut mukanya, cemberut, nggak ada senyumnya sama sekali. Ini orang yang insya Allah kalau nggak dirubah hidupnya nggak bakal bahagia. Kalau nggak dirubah hidupnya nggak bakal bahagia. Jadi bahagia itu kita rubah hidup kita, bahagiakan dulu kita, nanti kita akan bahagia beneran. Pura-pura bahagia, nanti kita akan bahagia. Sebab orang paling mulia itu adalah orang yang ketika miskin dia menyembunyikan kemiskinannya sampai nggak ada yang tahu kalau dia miskin. Yang kedua, orang yang sedang sakit dia nggak menyembunyikan sakitnya sampai nggak ada yang tahu kalau dia sakit. Yang ketiga, orang yang sedang sumpek dia menyembunyikan sumpeknya sampai semua orang ngira dia sedang bahagia. Itu orang paling mulia. Jadi kalau kita lagi sumpek, senyum terus saja. Senyum terus. Saya punya teman pengusaha dan sekarang hidupnya tambah sukses. Bahkan di zaman COVID seperti ini dia berhasil buka toko beberapa tempat. Itu dari saya kenal sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu haji, orang Purwakarta. Itu setiap dia ada masalah, teman-temannya diajak makan. Jadi kalau dia lagi sumpek, traktir orang. Akhirnya teman-temannya juga lama-lama tahu ini orang tapi lagi sumpek ini. Jadi dia nggak cerita, sama-sama nggak cerita. Cuma sesekali keceplosan. Saya ini pokoknya kalau lagi sumpek ngajak teman makan. Jadi kalau sumpek itu temennya ditraktir makan. Makannya enak-enak. Sumpek lagi istrinya, anaknya diajak makan terus seperti itu. Dan lama-lama hidupnya tambah bahagia. Karena dia tidak pernah menampakkan kesedihan. Nah kadang orang baru nggak punya duit, sehari cemberutnya itu seminggu. Satu udah punya duit masih cemberut, lupa senyum dia. Biasakan senyum. Istri senyum sama suami itu sedekah. Suami senyum sama istri itu sedekah. Tapi kalau istri nuntut suami, suami nuntut istri, nggak tahu kapan sedekahnya. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Dan engkau memerintahkan kebaikan, mencegah dari perbuatan maksiat itu juga sedekah. Suami ngajak istrinya sholat itu sedekah. Istri ngingetin suaminya mau telat sholat, ayo mas ya telat sholatnya, itu sedekah. Orang tua nyuruh anaknya sholat itu sedekah. Anak nyuruh orang tuanya sholat itu sedekah. Kadang orang tuanya yang tersinggung, wah kecil ngerti apa. Selama anak itu nyuruh kebaikan, itu orang tua harus nurut, jangan tersinggung. Kalau tersinggung itu orang tua sombong. Pak, mainan HP terus, kamu ngerti apa? Lagi bisnis nih, padahal lagi chatting. Jangan. Ayo Pak, sholat udah kamu duluan, Bapak capek banyak kerjaan. Itu orang tua sombong. Ayo Bu, sholat udah, ibu dari capek ngurusin rumah, kamu aja yang sholat wakil. Jangan. Justru kita harus berterima kasih kalau kita punya anak yang selalu ngingetin kita. Itu karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa irsyaduka rajula fi ardi dhalal laka sadaqah. Dan engkau menunjukkan seseorang dalam keadaan tersesat itu sedekah. Lagi duduk ada orang tanya, ini alamat ini mana ya? Ditunjukkan benar, itu sedekah. Cuma ada kebiasaan orang yang kurang baik. Apa itu kebiasaannya? Ketika yang nanya nggak mau turun dari mobil malah bisa saring. Nah itu hati-hati, bahaya itu. Mau dia turun, mau dia nggak turun, itu harus tetap ditunjukkan dengan yang baik. Tetap ditunjukkan dengan yang. Nah sekarang kan musimnya Sherlock itu. Itu niatkan sedekah. Biar orangnya tahu, kasihan. Nah itu sedekah. Jadi tidak ada, oh Sherlock berarti nggak ada sedekah, tetap sedekah. Wa basaruka lirrajuli il basaru laka sadaqah. Dan engkau menunjukkan kepada seseorang, menunjukkan jalan kepada seseorang, maaf, yang matanya kurang jelas penglihatannya, itu juga sedekah. Dulu pernah subuh sahabat Ali keluar dari rumah agak telat. Biasanya sebelum subuh sahabat Ali sudah di rumah. Ini keluar dari rumah pas adzan subuh.
Ketika sahabat Ali lagi cepet-cepetnya jalan ke masjid biar gak ketinggalan sholat, sahabat Ali melihat ada orang tua matanya gak bisa melihat, buta. Akhirnya orang tua tadi digandeng tangannya sama sahabat Ali. Digandeng, dikira sahabat Ali orang tua tadi mau masuk masjid, mau sholat. Setelah dekat masjid, orang tua tadi belok ke kiri. Kata sahabat Ali, tidak sholat. Tidak, saya bukan orang Islam. Saya bukan orang Islam. Nah, karena sahabat Ali gandeng orang tua itu tadi, akhirnya kan jalannya pelan. Jalannya pelan masuk masjid, Rasulullah sudah takbiratul sudah mulai sholat. Tapi anehnya, Rasulullah masih ruku. Padahal sahabat Ali telatnya agak lah. Dipikir sahabat Ali, apa Rasulullah sholatnya agak mundur juga ini. Sahabat Ali langsung takbir, nyusul ruku dengan Rasul. Setelah sahabat Ali ruku, Rasulullah bangun dari rukunya. Sahabat Ali itu bangun. Selesai salam, baru sahabat Ali tahu bahwa tadi itu Rasulullah rukunya lama banget. Taunya dari mana? Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau jadi sholat rukunya lama banget, gak seperti biasanya? Kata Nabi Muhammad, bagaimana aku bisa bangun? Ketika aku mau bangun, leherku ditekan sama malaikat Jibril, gak boleh bangun. Lah terus kenapa dilepaskan ya Rasulullah? Aku belum tanya, kata Nabi. Kenapa sekarang aku dilepaskan? Tidak lama kemudian malaikat Jibril datang lagi menghadap Nabi. Di situ Nabi bertanya, wahai Jibril, ini para sahabat bertanya, kenapa tadi leherku sama engkau ditahan? Dia tidak bangun dari ruku. Kata malaikat Jibril, sebab Ali menantumu ya Rasulullah lagi nolong orang buta. Padahal yang ditolong bukan orang Islam. Karena sahabat Ali ini nolong orang buta, hati kecilnya sahabat Ali pengen tidak telat sholat jamaah dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ditahan sama malaikat Jibril biar tidak bangun dari rukuknya. Tujuannya agar sahabat Ali tidak telat rakaat jamaah dengan Rasulullah. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan saat itu Allah perintahkan malaikat untuk menahan matahari biar tidak terbit. Jadi subuhnya agak lama. Nunggu sahabat Ali yang lagi gandeng orang kafir itu tadi. Dimuliakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala karena nolong orang, padahal yang ditolong bukan orang Islam. Itulah Islam. Indah, itu Islam. Jadi kita tolong menolong dulu sama semua orang. Kita berbuat baik itu sama semua orang. Dan amar ma'ruf nahi munkar, nyuruh yang baik, mencegah yang munkar, itu juga termasuk perbuatan baik yang akan mendapatkan pahala sedekah. Wa imatatuka al-hajara wa syauka wal 'adma 'anil tariq laka sadaqah. Engkau menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang dari jalan agar tidak ganggu orang lain, itu juga dapat pahala sedekah. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Engkau mengkosongkan embermu dengan tujuan biar ember saudaramu penuh, itu juga sedekah. Ini kalau musim kemarau. Tapi alhamdulillah kalau kita hidup di Indonesia, insya Allah tidak sampai kekeringan seperti itu. Ini contoh di negara Arab. Orang nyari air itu susah. Dapat air satu ember, ternyata saudaranya embernya kosong. Ditumpahkan airnya itu ke ember saudaranya, akhirnya dia embernya kosong. Itu dapat pahala sedekah. Dan sampai sekarang akhlak seperti itu masih terjadi. Kemarin saya buka surat kabar Kuwait bahasa Arab di internet, di Google. Itu di sana ada orang punya restoran besar restorannya, makanan hasanah. Tiba-tiba di sampingnya ada orang buka restoran, menunya sama. Kalau kita gimana kira-kira responnya? Mau ada perang ini orang. Apa yang terjadi? Dia ngomong sama karyawannya, coba cari kabar, ini restoran baru tetangga kita kapan bukanya? Mau apa? Tanya aja. Akhirnya karyawannya dapat kabar, buka tanggal sekian, bulan sekian. Oh iya sudah. Hari itu sampai seminggu kemudian kita tutup. Kata yang punya restoran yang lama. Hari itu sampai seminggu kemudian kita tutup. Untuk apa? Kasihan orang-orang barangkali mau nyoba masakan restoran baru.
Jadi malah diberi dan ditulis di sini. Seminggu ini kita tutup. Kita beri kesempatan kepada saudara kita yang baru buka res. Apa yang terjadi? Dua-duanya nangis. Dua-duanya nangis. Karena apa? Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlu sa'i fi nafil ibad wa qadhi hawaijihim wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.